Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Ini kok judul bukunya membingungkan saya ya. Hati yang keras tidak percaya kepada sabda Tuhan, menyatakan di luar Tuhan ada kebenaran. Wah, kalau saya mencari kebenaran di luar Tuhan, itu seolah-olah saya tidak percaya Tuhan. Pastinya saya ditolak oleh Tuhan. Woi, halo Pak Jamal. Halo Pak Jamal. Permisi. Halo. Ya, halo juga Pak. Oh, ini Pak Gede ya? Mari masuk Pak. Ini Pak Jamal. Lagi apa ini Pak? Mari masuk Pak. Oh ya Pak, terima kasih. Pak Gede sama siapa nih? Sendiri Pak Jamal. Ini saya mau ke toko buku ini sebentar. Mau beli buku. Wah, bagus itu. Emangnya di mana ada toko buku terdekat di sini Pak? Ya ada di bypass nih ada toko buku. Mungkin saya mau ke sana nanti. Oh, toko buku baru ya Pak? Itu. Benar Pak Jamal. Ada di situ toko buku. Bahkan banyak promosi lagi. Oh, lagi promo ya cerita, sekarang ya? Saya mau carikan untuk anak-anak dan saya juga mungkin. Mantap itu. Boleh tuh, saya juga mau ke sana nih. Mau beli buku. Wah, buku-buku cerita juga Pak. Ya pas lah, siap kalau gitu. Kita sama-sama ke sana nih. Mau berangkat jam berapa Pak? Kalau mau Oke ikut. lah, kira-kira jam 10 lah ya. Kita duduk santai sambil ngopi Pak. Ya boleh. Nanti toko bukunya juga buka setelah jam 8 gitu lah. Cocok lah kalau gitu. Ya. Ya kita ngopi lah sambil cerita-cerita dulu lah. Ya. Emang mau cerita apa nih Pak Jamal? Ya cerita apa aja lah Pak, yang penting seru lah, yang penting bermanfaat lah Pak. Ya tadi waktu saya kesini, saya agak lama tuh di depan manggil-manggil Pak Jamal, kok Pak Jamal nggak nyaut-nyaut, kayak bingung gitu. Waduh, maaf Pak, saya benar-benar tidak dengar kalau Pak ada di depan tadi Pak. Ya nggak apa-apa. Jadi sekitar 3 kali saya panggil Pak, tapi kelihatan tidak respon. Kok kayak begitu? Memang ada beban apa nih? Beban berat kah? Oh, tidak Pak. Hanya saya sih sempat merenungkan buku yang saya baca tadi Pak. Begitu. Ada buku yang saya baca tadi. Buku bagus dong Pak, kalau begitu direnungkan. Berarti ada usaha untuk memahami lebih dalam berarti bukunya. Ya Pak Gede, ini belajar memahami lebih dalam lagi sih. Tapi masih agak bingung kenapa ada kata-kata seperti itu gitu. Memang kata-kata seperti apa itu Pak? Saya tidak tahu judulnya apa Pak. Makanya nanti kalau kita ke toko buku, saya ikut. Siapa tahu saya dapat buku itu. Tapi sih saya ingat sih warna bukunya, sampulnya juga saya ingat gitu Pak. Ya mantap itu Pak. Nanti saya bantulah carikan. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tapi memang apa sih yang Pak Jamal renungkan tadi dari bacaan itu atau judul yang Pak lihat tadi? Ya lumayan banyak sih Pak. Tapi yang saya ingat persis, katanya gini, orang yang di luar Tuhan itu menyatakan hatinya keras, menolak sabda Tuhan. Itu kalimat yang saya ingat Pak. Oh, emang apa yang Pak Jamal renungkan dari bacaan itu tadi? Ya saya merenungkan ini, seandainya saya ditolak oleh orang yang saya kenal, anggaplah saudara dan keluarga contohnya. Ya. Bagaimana perasaan saya saat itu gitu Pak. Oh serius Pak Jamal ini merenungkan seperti itu ya. Iya Pak Gede. Emang ada yang salah ya dari perenungan saya ya? Ya tidak sih Pak Jamal, malahan saya merinding. Pak Jamal merenungkan
terlalu dalam, padahal belum terjadi gitu. Ya, memang begitulah. Saya merenungkan seolah-olah akan terjadi, padahal belum gitu Pak. Nah itu yang saya katakan agak dalam sekali ya Pak Jamal. Coba menelaah buku itu ya. Belajar menghayati Pak. Oh begitu. Saya sih juga merinding saat saya membaca buku itu, makanya saya tidak dengar kalau Pak panggil-panggil saya tadi. Pantas saja Pak tidak menjawab ketika saya panggil. Begitu rupanya. Iya. Serius sekali. Ya begitulah Pak Gede. Makanya nanti kalau kita ke toko buku, saya mau cari itu buku itu. Saya penasaran sekali apa sih maksud dari buku itu gitu Pak. Oh kalau gitu nih saya mau tanya ini satu hal nih. Apa yang Pak Jamal dapat simpulkan dari penghayatan tersebut tadi? Anggaplah Pak menyimpulkan sebelum bukunya kita cari ini. Iya. Ini Pak nanya, saya belum dapat bukunya sudah ditanya ini. Ini yang saya pahami Pak. Bagaimana kecewanya kalau orang terdekat kita menolak kita, kan gitu. Hanya karena saya keras hati, tidak mau diatur, menolak untuk dinasehati. Itu yang saya pahami. Kok bisa menghayati ya, dalam sekali nih Pak Jamal nih. Nah itu juga Pak yang saya sempat tanya. Kok bisa ya saya tiba-tiba menghayati bacaan seperti itu? Padahal kalimatnya hanya sepotong, belum tahu apa sambungannya gitu. Berarti hati nurani Pak Jamal ini mulai peka sekali nih dengan teguran dan nasihat yang benar. Mau belajar lebih dalam seperti lagi yang kita bahas kemarin itu, ingat kita bahas tentang hati nurani itu. Saya ingat tentang hati saya nurani. Lihat itu yang saya ingat sekali. Kepekaan Pak mulai muncul di situ. Bisa jadi itu juga Pak kenapa saya kepikiran sekali dengan kata-kata itu tanpa sadar kalau Pak tadi panggil-panggil saya. Saya juga masih penasaran nih, bagaimana Pak merespon bacaan buku itu nih. Saya heran sekali. Sepertinya sih saya harus belajar lunakan hati Pak ya. Mau dengar-dengaran, apa nasihat dan teguran orang lain. Karena keputusan yang tepat untuk melunakkan hati yaitu mendengarkan dengan tenang dan rendah hati katanya. Begitu yang saya pahami Pak. Luar biasa nih, benar banget nih Pak Jamal. Saya setuju dengan pendapat Pak Jamal. Memang makasih, Pak. Kita harus seperti itu Pak, rendah hati Pak Jamal. Iya benar Pak, tapi terkadang hati kita nih memberontak untuk menerima apa yang benar, apa yang didengar itu rasanya memberontak terus Pak. Ya itu wajar sih Pak. Awal-awalnya memang begitu. Pelan-pelan nanti pasti bisa kita mencoba yang lebih baik lagi kan gitu ya. Berharap supaya bisa lah. Seperti pembahasan kita waktu itu kan tentang hati nurani ya. Benar. Saya kadang-kadang kepikiran ini. Bagaimana dengan hati saya? Apakah karena saya memberontak termasuk keras hati atau bagaimana itu Pak? Tidak juga Pak. Orang yang keras hati itu ya orang yang menolak yang benar kan, seperti yang Pak baca itu. Terus gimana? Artinya tidak mau mendengarkan teguran orang lain, itu termasuk keras hati. Iya. Menganggap tahu semuanya. Jadi tidak perlu arahan orang lain. Nah itu termasuk orang yang tinggi hati. Yang mengeraskan hati ya. Juga keras hati kalau menolak kebenaran. Iya. Berarti kalau memberontak tidak termasuk mengeraskan hati Pak ya? Bisa juga dikatakan begitu. Tetapi ya kalau memberontak di sini lebih ke arah mau berubah. Tetapi bergumul, masih sulit dalam dirinya. Kalau gitu saya tafsirkan seperti itu. Iya. Benar banget Pak. Memang itu yang saya rasakan. Saya mau mendengarkan, saya mau belajar, tetapi rasanya saya seperti menolak lagi gitu. Jadi ada pemberontakan dalam diri saya. Kalau misalnya ada perubahan seperti itu, berarti hati nurani Pak Jamal sudah terisi dengan hati yang suci. Yang berharap sih bisa ingin gitu, berubah Pak. Kan, ada ingin berubah itu sudah luar biasa itu. Itu perlu diperjuangkan Pak Jamal. Iya. Siapa Gede, saya berharap sih saya bisa tidak mengeraskan hati, mau berjuang, mau mendengarkan nasihat orang lain Pak. Saya berharap seperti itu Pak. Wah, saya mau cerita nih sedikit nih dari penjelasan Pak Jamal tadi mau itu. Cerita apa ini? Begini Pak Jamal.
Dari cerita Pak Jamal, Ya. saya sendiri memahaminya bahwa orang yang menolak kebenaran itu berarti orang yang tidak mau kenal Tuhan. Bisa jadi disebut orang yang di luar Tuhan. Ya. Terus? Jadi maksudnya adalah orang yang di luar Tuhan itu orang yang tidak mau menerima kebenaran tentang Sang Pencipta atau Tuhan itu sendiri. Terus? Dia tidak mau mencari tahu siapa sebenarnya Sang Pencipta. Jadi sesungguhnya tanpa disadari dia menolak Tuhan karena tidak mau mencari kebenaran di dalam Tuhan itu sendiri. Terus kira-kira apa yang harus kita lakukan, Pak? Yang harus dilakukan itu adalah coba cari tahu siapa sesungguhnya Sang Pencipta itu atau Tuhan, segala Tuhan di atas bumi ini gitu. Emangnya bagaimana caranya, Pak, supaya kita dapat mengetahui Tuhan dari segala Tuhan itu, Pak? Maksudnya itu gimana ya caranya? Kalau Pak tanya saya juga tidak bisa menjawab dengan benar. Hanya karena kita ini ingin tahu seolah Sang Pribadi yang suci itu, ya kita menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak baik, yang cemar. Itu cara-cara untuk mencari Tuhan menurut saya. Berarti kita manusia yang cemar karena dosa tidak bisa dong mengenal pribadi Tuhan yang suci itu ya, karena kita kan berdosa nih, Pak. Tercemar nih. Gimana kira-kira, Pak? Ya benar, Pak Jamal. Tapi untuk mengenal secara utuh, kita memang tidak bisa. Karena tidak mungkin kita yang diciptakan mencari atau mengenal yang pencipta kita. Itu kan mustahil rasanya. Yang dapat kita lakukan adalah mengikuti apa yang dikatakan di dalam sabdanya atau firmannya. Yaitu ada perintah, nasihat, teguran, atau larangan halal dosa. Dan itu yang kita ikuti. Sebenarnya kita sedang mencari menaati si Sang Firman itu sendiri. Berarti kita harus serius nih ya membaca sabda Tuhan itu ya, supaya tahu dengan benar. Ya, kita belajar untuk sungguh-sungguh. Makanya ayo sekarang kita pergi ke toko buku sambil belajar dan cari buku-buku yang pas untuk kita. Iya, yang dapat refleksi yang sama ya. Ya, itu dia. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.